Drama ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Yoon Se-ri yang diperankan oleh Son Ye-ji. Ia adalah seorang pewaris konglomerat di Korea Selatan. Namun, ia memilih untuk pergi dari rumah dan membesarkan perusahaannya sendiri tanpa bantuan keluarganya. Perusahaannya kini berkembang pesat dan hampir sebanding dengan perusahaan ayahnya. Suatu hari, Se-ri melakukan para layang untuk membuat video promosi produk perusahaannya. Namun naas, cuaca memang tak bisa diprediksi. Sedang asik-asiknya mereka menikmati berpara layang, tiba-tiba angin topan datang dan menghantam Se-ri dan kru-krunya. Ia terseret dan terdampar di hutan yang merupakan wilayah Korea Utara. Tentu saja, Se-ri tak menyadari hal itu. Ketika ia terbangun di pagi harinya, Se-ri baru menyadari kalau dirinya sedang bergelantungan di atas pohon. Ia ditemukan oleh Kapten Ri yang diperankan oleh Hyun Bin, seorang tentara Korea Utara yang sedang patroli di perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan. Se-ri berhasil melarikan diri dari Kapten Ri. Namun kemudian, Kapten Ri dan timnya melakukan pengejaran dan menandai Se-ri sebagai mata-mata atau penyusup dari Korea Selatan. Ia hampir saja terlihat oleh rombongan pasukan Korea Utara lainnya. Namun beruntungnya, Kapten Ri menyelamatkannya dan memasukkan Se-ri ke sebuah rumah. Menurut peraturan militer di Korea Utara, Se-ri harus dibunuh karena telah memasuki garis demarkasi militer. Namun, alih-alih membunuhnya, Kapten Ri memutuskan untuk menyembunyikan Se-ri di rumahnya. Bahkan ia memasak makanan untuk Se-ri. Hanya ia dan anak buahnya sajalah yang tahu keberadaan Se-ri. Mereka terus berdiskusi dan mencari cara untuk mengeluarkan Se-ri dari Korea Utara. Sementara menunggu kepulangannya kembali ke Korea Selatan, Se-ri yang biasa hidup mewah dan modern harus menyesuaikan diri dengan keadaan di Korea Utara yang berbanding jauh dengan Korea Selatan. Ia sering merasa kesal dan sedih, dan situasi menjadi semakin rumit ketika Kapten Ri sedang berada di Pyongyang dan Se-ri berada seorang diri di rumah. Ada pemeriksaan rumah dari Departemen Keamanan. Se-ri yang panik kemudian bersembunyi di gudang makanan. Namun naas, persembunyiannya diketahui oleh mereka. Kemudian Kapten Cho yang memimpin inspeksi tersebut menginterogasi Se-ri. Untungnya, Kapten Ri segera datang. Dalam usahanya melindungi Se-ri, Kapten Ri mengakui bahwa Se-ri adalah tunangannya. Dan Se-ri akhirnya dibebaskan. Sesuai yang telah direncanakan, Kapten Ri membawa Se-ri ke pelabuhan. Berlayar dengan menggunakan kapal ikan untuk kemudian disambung dengan kapal besar menuju ke Korea Selatan. Naas, kapal mereka dihadang oleh patroli laut. Mereka meminta nahkoda untuk membuka dek kapal, di mana Se-ri dan Kapten Ri bersembunyi. Teringat perkataan anak buahnya, untuk menyelamatkan situasi saat itu, Kapten Ri meminta Se-ri tetap tenang dan menjelaskan padanya tindakan penyelamatan yang biasanya dilakukan di drama Korea Selatan. Kemudian, ia menyuruh Se-ri untuk melihat ke wajahnya.
dan menciumnya tepat saat pintu dek dibuka. Petugas patroli yang terkejut melihat mereka menutup kembali pintunya. Petugas patroli yang penasaran membuka kembali pintu deknya dan terkejut melihat mereka. Ia meminta Kapten Ri dan Seri keluar dari dek, dan kemudian meminta nahkoda memutar balik kapalnya. Seri gagal kembali ke Korea Selatan. Seri yang ingin segera pulang, diam-diam meninggalkan rumah Kapten Ri dan pergi ke Gunung Janam. Ia berharap dapat pulang dengan cara yang sama saat ia terdampar di Korea Utara dengan berpara layang. Tak lama berselang, Kapten Ri datang menyusul Seri. Ia menyadari keberadaan mereka sudah terlacak oleh badan keamanan, karena Seri telah menggunakan walkie-talkie yang dibawanya dari Korea Selatan. Sementara itu, rombongan badan keamanan terlihat menuju ke arah mereka. Kapten Ri tampak berpikir dan melihat ke sekelilingnya. Kemudian ia menarik tangan Seri dan berlari menuju ke tepi gunung. Dengan saling berpelukan, mereka melompat. Lagi-lagi, Kapten Ri menyelamatkan Seri. Meskipun usaha mereka untuk memulangkan Seri kembali ke Korea Selatan selalu mengalami kegagalan, namun Kapten Ri masih memikirkan cara agar ia dapat mengembalikan Seri ke negaranya. Hubungan Kapten Ri dan Seri semakin dekat. Meskipun sikap Kapten Ri terlihat arogan dan cuek terhadap Seri, tetapi ia selalu melindungi dan menjaga Seri. Sedangkan hubungan Seri dengan anak buah Kapten Ri juga semakin akrab. Seri juga sudah mulai dapat menikmati kehidupannya di Korea Utara. Ia mulai terbiasa dengan makanan di sana. Dan pada suatu malam, Kapten Ri membuat pengakuan yang cukup mengejutkan Seri. Ia mengatakan kalau sebenarnya ia sudah bertunangan. Tak mau kalah, Seri pun mengatakan kalau ia juga sudah mempunyai pacar di Korea Selatan. Di satu sisi, tunangan asli Kapten Ri datang berkunjung ke rumah Kapten Ri. Kapten Ri sangat terkejut karena ia tidak menyangka tunangannya yang sedang belajar di Rusia itu datang untuk menemuinya. Seri yang saat itu sedang bersama Kapten Ri merasa canggung berada di antara mereka. Dan Kapten Ri memperkenalkan Seri kepada tunangannya Seodan sebagai koleganya. Ia bergegas akan pergi, namun Kapten Ri memegang tangannya dan membawanya untuk masuk ke dalam rumahnya. Ia meminta Seri untuk tetap tinggal di dalam rumah dan mengunci pintu. Dan Kapten Ri berjanji akan kembali. Di suatu kesempatan, terlihat Seri sedang berkendara dengan salah satu anak buah Kapten Ri menuju ke bandara. Kapten Ri telah mengatur kepulangan Seri. Ia diikutsertakan sebagai kontingen cadangan dari Korea Utara. Namun di tengah perjalanan, mereka diikuti oleh sebuah truk. Truk tersebut melaju kencang ke arah mobil mereka dan menabrakkan mobilnya ke mobil Seri. Kapten Ri dengan sepeda motornya muncul dan melaju cepat menuju ke arah truk. Kapten Ri menabrakkan motornya ke arah truk tersebut untuk kemudian menembakkan pistolnya ke arah motornya. Ledakan besar terjadi. Tanpa mereka sadari, supir truk tersebut turun dan menembakkan pistol ke arah mereka. Dengan sigap, Kapten Ri melindungi tubuh Seri, dan ia tertembak di punggungnya, sementara anak buahnya
bertembak di kakinya. Melihat Kapten Ri yang tersungkur dan Guang Beom yang tertembak kakinya, Seri bersikeras untuk mengantar mereka ke rumah sakit, meskipun Guang Beom memintanya untuk segera pergi meninggalkan mereka. Karena waktu keberangkatan Seri ke Eropa tinggal sebentar lagi. Namun Seri lebih memilih untuk menolong Kapten Ri dan meninggalkan kesempatan itu. Karena kehilangan banyak darah, Kapten Ri harus menjalani operasi, dan berkat Seri yang mendonorkan darahnya, Kapten Ri akhirnya berhasil diselamatkan. Dan Seri pun menunggu sampai Kapten Ri tersadar. Namun sayang, bukan ucapan terima kasih atau kata manis lain yang diucapkan oleh Kapten Ri, melainkan kata-kata kasar yang membuat Seri menangis. Namun, setelah ia mengetahui kejadian sesungguhnya dari dokter dan suster yang merawatnya, Kapten Ri segera meminta maaf kepada Seri dan kesalahpahaman tersebut dapat diatasi dengan manisnya. Sementara itu, Kapten Cho dari Divisi Keamanan yang memang ingin menjatuhkan Kapten Ri dan keluarganya mengumpulkan bukti-bukti agar bisa menangkap Kapten Ri. Bersama dengan anak buahnya, ia segera menuju ke sana untuk menangkap Kapten Ri. Namun, tak lama berselang, ayah Kapten Ri yang merupakan petinggi militer di Korea Utara datang dan meminta Kapten Cho segera meninggalkan anaknya yang sedang sakit. Kemudian Kapten Cho dan anak buahnya pun meninggalkan rumah sakit Sariwon. Sementara itu di Korea Selatan, rapat umum pemegang saham dilaksanakan tanpa kehadiran Seri. Keluarga Seri telah membuat pernyataan bahwa Seri telah wafat. Dan berita wafatnya Seri ramai dibicarakan masyarakat Korea Selatan dan juga surat kabar serta majalah di sana. Dari rapat pemegang saham tersebut diputuskan bahwa Yoon Se-hyung, kakak kedua Seri, ditunjuk menjadi CEO, posisi yang seharusnya diisi oleh Seri. Sementara itu, Seri yang gagal kembali ke Korea Selatan bermaksud memberikan hadiah kejutan untuk Kapten Ri. Namun, dalam perjalanan pulang, ia dijegat dua orang tak dikenal yang menodongkan pistol ke arahnya. Mereka membawa Seri dengan truk militer dan meminta Seri untuk menghubungi Kapten Ri dan mengatakan kalau ia sudah pergi dengan Gu Seung-jun, mantan tunangan Seri, dan Seri juga meminta agar Kapten Ri jangan mencarinya lagi. Namun di akhir percakapan mereka, Seri mengatakan kepada Kapten Ri kalau ia mencintainya. Kemudian terdengar suara tembakan. Sementara itu di kediaman Kapten Ri, Kapten Cho dari Badan Keamanan tampak sedang mencari keberadaan Seri. Kapten Ri yang mendengar berita ini dari tetangganya segera bergegas pulang ke rumah. Kapten Cho terus mendesak Kapten Ri untuk memberitahu keberadaan Seri, karena Seri merupakan bukti hidup yang bisa dipakainya untuk menghancurkan Kapten Ri dan keluarganya. Kemudian mereka menangkap Kapten Ri dengan alasan melawan pimpinan. Di dalam penjara, Kapten Ri mencari cara agar ia bisa bebas dari sana. Ia yakin bahwa Siodan tunangannya meminta bantuan ayahnya untuk menculik Seri. Di satu sisi, Seri dibawa ke suatu tempat yang ternyata merupakan kediaman orang tua Kapten Ri. Namun, Seri mengira kalau ayah Kapten Ri adalah ayah Siodan yang menculiknya, karena ia tidak suka kalau Seri mengganggu hubungan putrinya dengan tunangannya. Dan Seri juga berterus terang kalau ia menyukai Kapten Ri. Namun, belakangan Seri baru mengetahui kalau mereka adalah orang tua Kapten Ri. Setelah ibunya yang kasihan pada Seri meminta Seri untuk tidur di kamar putranya, yang tak lain adalah kamar Kapten Ri. Sementara itu, Kapten Ri dibebaskan dari penjara
setelah ia meminta anak buahnya menyebarkan berita kalau ia adalah putra dari petinggi militer. Dengan bantuan pejabat militer setempat, ia diberi pinjaman mobil dinas, dan Kapten Ri langsung menuju rumah orang tuanya untuk mengetahui keadaan Sherry. Dan ia bertemu ayahnya. Ayahnya menanyakan apakah ia tak cemas masa depannya akan hancur karena menolong Sherry. Tetapi dengan lantang Kapten Ri menjawab kalau ia tak mau kehilangan orang yang disayanginya, seperti saat ia kehilangan kakaknya. Pada akhirnya, ayah Kapten Ri tidak menghalangi mereka lagi. Tengah malam, Kapten Ri membangunkan Sherry untuk membawanya ke perbatasan. Dengan bantuan Gu Seong-jun, mereka berhasil melewati pintu penjagaan dan tiba di perbatasan, di mana anak buah Kapten Ri telah menunggu. Akhirnya, tibalah perpisahan itu. Sherry bersama anak buah Kapten Ri duduk bersama untuk mengucapkan kata perpisahan. Karena Sherry harus menyeberangi perbatasan pada malam harinya. Pada malam harinya, dengan diantar oleh Kapten Ri, Sherry menuju garis perbatasan antara Korea Utara dan Selatan. Sebelum berpisah, Sherry meminta Kapten Ri untuk tidak melupakannya. Sherry merasa senang akan segera kembali ke Korea Selatan. Namun, ia juga merasa sedih karena harus berpisah dengan orang yang dicintainya. Begitupun dengan Kapten Ri. Ketika Sherry sudah mulai memasuki wilayah Korea Selatan, Kapten Ri segera bergegas mengejar Sherry. Ia menarik tangan Sherry, kemudian memeluk dan menciumnya. Meskipun berat, mereka tetap harus berpisah. Sementara itu, di Korea Selatan, terlihat Sherry menghadiri pemakaman dirinya. Ia mengejutkan para karyawan dan orang-orang yang hadir di pemakamannya. Di tempat lain, tampak Go Sang-ah, kakak ipar Sherry, sedang memimpin rapat untuk mengambil alih perusahaan Sherry. Namun, Sherry datang tepat waktu. Ia tak akan membiarkan perusahaannya diambil oleh kakaknya yang serakah itu. Di sisi lain, Kapten Ri yang masih bertugas di perbatasan terlihat sedang melamun. Ia sangat merindukan Sherry. Dan pada suatu hari, Jung Man-bok, penyadap Korea Utara, mendatangi Kapten Ri. Ia menceritakan hal sebenarnya yang berhubungan dengan kematian kakak Kapten Ri. Jung juga menyesali perbuatannya dan memberikan jam tangan yang ternyata berisi bukti-bukti kejahatan dari Kapten Cho. Jam tangan tersebut adalah milik Ri Moo-yuk, kakak dari Kapten Ri. Dari situ juga dapat diketahui bahwa Kapten Cho ternyata juga membunuh Ri Moo-yuk. Berdasarkan bukti tersebut, Kapten Ri melaporkan kejahatan Kapten Cho ke badan militer. Ia juga melaporkan bukti tersebut kepada ayahnya. Untuk kemudian, berdasarkan laporan Kapten Ri tersebut, Kapten Cho diadili. Ia didakwa atas pembunuhan dan kecelakaan rekayasa, penyalahgunaan jabatan, mencuri dan menjual artefak serta pengedaran narkoba. Kapten Cho dinyatakan bersalah dan dicabut kewarganegaraannya serta dipenjara seumur hidup. Namun, dalam perjalanan menuju ke rumah tahanan, Mr. Cho dibantu anak buahnya berhasil melarikan diri. Ia mengancam Kapten Ri akan pergi ke selatan untuk membunuh Sherry. Saat itu, salju turun di Seoul. Tampak Sherry sedang berjalan kaki di keramaian kota Seoul. Di kejauhan, ia melihat sosok seseorang yang ia rindukan berjalan ke arahnya dan berhenti tepat di hadapannya. Sedang bermimpikah Sherry?
Seri masih mengira kalau ia sedang bermimpi. Rasanya tak mungkin Kapten Ri bisa menjumpainya di Korea Selatan. Tetapi ini adalah nyata. Kapten Ri benar-benar berada di hadapannya, dan mereka pun berpelukan saling melepas rindu. Kapten Ri menjelaskan kepada Seri kalau kedatangannya ke Korea Selatan hanyalah untuk sementara, karena ia harus membawa Kapten Cho yang kabur dari tahanan untuk kembali ke Korea Utara. Ia juga mengatakan kalau kedatangan Kapten Cho ke selatan adalah karena ingin memanfaatkan Seri untuk menjatuhkan keluarga Kapten Ri di Korea Utara. Kapten Ri juga menceritakan bahwa dirinya bisa sampai di Korea Selatan dengan menggunakan terowongan yang sempat dipakai di zaman Jepang. Terowongan tersebut mengarah pada salah satu daerah bagian Korea Selatan dengan jarak kurang lebih 10 km. Selama di Seoul, Kapten Ri tinggal di kediaman Seri. Untuk menghilangkan kecurigaan dan sekaligus menjaga Seri, ia berpura-pura bekerja sebagai bodyguard Seri. Namun, mereka tidak mengetahui kalau ternyata Kapten Cho sedang mengintai Seri. Bahkan, ia bekerja di perusahaan Seri sebagai petugas keamanan. Suatu hari, saat Kapten Ri baru saja selesai berkelahi dengan sekelompok kawanan di suatu tempat, ia segera menyadari kalau ia sedang dipancing. Ia segera menelpon Seri, namun Kapten Cho yang menjawabnya. Kapten Cho mengatakan jika Kapten Ri tak segera datang, maka peluru akan bersarang di kepala Seri. Dan Kapten Ri pun bergegas menuju kantor Seri. Padahal Kapten Cho sendiri belum menemukan Seri. Ia hanya memungut ponsel Seri yang jatuh ketika ia mengejarnya. Beruntung Seri cukup cerdik dengan mematikan lampu basement tempat ia hampir disandera Kapten Cho. Dan ia pun berteriak bahwa dirinya baik-baik saja. Kapten Ri pun langsung bisa menemukan Seri. Dan Kapten Cho pun melarikan diri untuk menyusun rencana baru. Sejak kejadian tersebut, keduanya mulai waspada jika Kapten Cho akan melakukan serangan balasan. Sementara itu, anak buah Kapten Ri yang mendapat tugas dari ayah Kapten Ri mulai bergerilya di Seoul. Mereka mencari cara agar dapat menemukan Kapten Ri atau Seri secepat mungkin. Karena misi yang diberikan oleh ayah Kapten Ri harus selesai tepat waktu. Misi itu adalah membawa Kapten Ri pulang ke Korea Utara. Setelah beberapa kali mengalami kegagalan, akhirnya mereka dapat bertemu dengan Kapten Ri dan Seri di acara peresmian pembukaan toko baru milik Seri. Di episode ini juga diketahui bahwa Kapten Ri dan Seri pernah bertemu di Swiss. Kapten Ri semakin yakin kalau pertemuannya dengan Seri adalah sebuah takdir. Sementara itu, Seri yang sudah dekat dan sayang dengan rekan-rekan Divisi 5, anak buah Kapten Ri, memberikan kartu kredit untuk mereka belikan baju dan apapun yang mereka inginkan. Karena mereka semua telah menolong Seri sewaktu ia terdampar di Korea Utara. Mereka sangat menikmati kebersamaan mereka di Korea Selatan. Sementara itu, orang tua Seri sudah mengetahui bahwa saat Seri berada di utara, Yoon Se-hyung dan istrinya Go Song-a berusaha menghentikan Seri untuk pulang kembali ke selatan. Dan hal itu membuat marah mereka. Yoon Se-hyung, kakak Seri yang serakah itu, merasa tak terima karena ayah dan ibunya lebih memihak kepada Seri. Lalu, ia bekerja sama dengan Kapten Cho untuk menculik Seri. Di sisi lain, bis rombongan kontingen Korea Utara terlihat menunggu kedatangan Kapten Ri dan anak buahnya untuk kembali ke utara. Namun, mereka memutuskan tidak kembali dan menangkap Kapten Cho yang masih berusaha untuk menculik Seri.
Sementara itu, kakak Seri, Se-young, meminta Seri untuk kembali ke rumah karena ibunya sakit. Seri menuruti perintah kakaknya meskipun ia tahu itu adalah jebakan. Di perjalanan, ia dihadang oleh rombongan preman suruhan Se-young. Berkat bantuan anak buah Kapten Ri, mereka semua dapat dikalahkan. Kemudian, mereka menyusul Kapten Ri yang sedang bertemu dengan kaki tangan Se-young. Seperti dugaan mereka, Kapten Cho sudah berada di sana. Dan duel antara kelompok Kapten Ri yang dibantu oleh geng Tiongkok dan Kapten Cho akhirnya terjadi. Sayangnya, Seri mendapat luka tembak saat ia berusaha menyelamatkan Kapten Ri dari tembakan Kapten Cho. Dan Kapten Ri pun membalas Kapten Cho dengan menembaknya. Untuk kemudian, ia segera melarikan Seri ke rumah sakit. Akibat luka tembakan, paru-paru Seri mengalami kebocoran, dan ia harus menjalani operasi yang cukup lama. Dan Kapten Ri dengan setia menunggu operasi Seri sampai selesai. Diam-diam, ibu Seri memperhatikan keberadaan Kapten Ri. Di luar rumah sakit, Kapten Ri menunggu Seri yang telah 3 hari tak sadarkan diri. Dan ia mendapat telepon dari Seri sendiri yang mencari keberadaan Kapten Ri setelah ia sadar. Melihat kedatangan Kapten Ri, Seri membuka kedua tangannya. Mereka saling berpelukan dan menangis, dan Kapten Ri berbisik kalau ia mencintai Seri. Sementara itu, anak buah Kapten Ri yang menunggu di luar rumah sakit berlari setelah mengetahui kalau Seri telah sadar. Dan belakangan diketahui kalau ternyata Manbok memasang alat penyadap di kamar Seri saat ia sedang koma, karena ia takut terjadi sesuatu pada Seri. Dari sadapan itu terungkap banyak hal, termasuk kejahatan Yeon Se-hyung dan istrinya. Di sisi lain, Kapten Ri telah menemukan persembunyian Kapten Cho. Kapten Ri tidak menyadari kalau ia telah diikuti oleh segerombolan polisi yang menodongkan pistol ke arah mereka berdua. Dalam penyergap ini, Kapten Cho tewas penuh dengan luka tembak. Ia mencoba menembak Kapten Ri yang pada saat itu sempat menghindari serangan peluru Kapten Cho. Dan polisi Korea Selatan memberondonginya dengan tembakan. Di rumah sakit, Seri dan anak buah Kapten Ri mengkhawatirkan Kapten Ri yang belum juga kembali. Namun tiba-tiba datang sekelompok orang berpakaian hitam yang merupakan Interpol datang dan membawa mereka. Seri berusaha untuk menghalanginya dan meminta petugas Interpol untuk membawa dirinya juga. Ia bersedia untuk diinterogasi, dan Seri mengatakan bahwa mereka semua tak bersalah. Petugas Interpol meminta Seri untuk kembali ke kamarnya karena kondisinya yang masih lemah, dan ia mengatakan akan memanggil Seri untuk diinterogasi setelah kesehatannya membaik. Sementara Kapten Ri dan anak buahnya sedang diinterogasi Interpol Korea Selatan, Seri, walaupun dalam kondisi yang masih lemah, memaksakan diri untuk datang menemui Kapten Ri. Ia tak ingin Kapten Ri berbohong hanya untuk melindungi dirinya. Namun, Kapten Ri menyambutnya dengan dingin dan berkata kasar, yang membuat Seri sedih. Kemudian, ia jatuh pingsan, sehingga segera dilarikan ke rumah sakit kembali. Karena keadaan Seri yang kritis, Badan Interpol Korea Selatan mengizinkan Kapten Ri untuk menemui Seri, sampai Seri tersadar dari komanya. Dan selama masa kritis Seri, Kapten Ri selalu menemani Seri dari jendela kaca, tanpa meninggalkannya sedikit pun. Ia merasa sangat menyesal telah berkata kasar pada Seri. Seminggu kemudian, setelah penyelidikan Interpol Korea Selatan terhadap Kapten Ri dan anak buahnya tidak ditemukan hal yang mencurigakan, akhirnya berkat negosiasi ayah Kapten Ri dan Interpol Korea Selatan menyepakati pertukaran tahanan. Sementara itu di rumah sakit,
Setelah Seri pulih dari komanya, Ibu Seri menyampaikan kabar bahwa Kapten Ri akan dipulangkan ke utara pada hari itu juga. Seri menolak tawaran ibunya untuk mengantarnya menemui Kapten Ri sebelum ia pulang. Namun, setelah ibunya menceritakan bagaimana Kapten Ri selalu menemaninya saat Seri operasi dan saat ia sedang koma tanpa meninggalkannya sedikitpun sampai Seri sadarkan diri, akhirnya ia pun segera pergi untuk menemui Kapten Ri. Gerimis dan iring-iringan sirene polisi mengantar Kapten Ri dan kelima anak buahnya. Saat Kapten Ri baru saja memasuki garis perbatasan kedua negara, Seri turun dari mobil dan berlari mengejar Kapten Ri. Melihat Seri yang berlari ke arahnya, Kapten Ri langsung melepaskan tangannya yang akan diborgol dan segera berlari menghampiri Seri. Mereka saling berpelukan erat sambil menangis, tak peduli dengan banyaknya pistol yang diarahkan ke arah mereka berdua. Dan Kapten Ri meminta Seri untuk menunggunya dan terus berdoa agar mereka dapat bertemu kembali. Sementara itu di Korea Utara, Kapten Ri dan kelima anak buahnya diturunkan di hutan belantara. Ternyata, Direktur Keamanan berniat membunuh mereka agar rahasianya tidak terbongkar. Namun, ayah Kapten Ri dan anak buahnya datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Dalam kejadian ini, Direktur Keamanan tewas ditembak oleh ayah Kapten Ri karena berusaha membunuh putranya. Di rumah, Kapten Ri disambut tangisan bahagia oleh ibunya. Kembali ke Korea Selatan, kakak kedua Seri, Se-hyung, dihukum atas semua kejahatannya dan percobaan pembunuhan yang dilakukannya. Apalagi mantan tunangan Seri, Seung-jung, tewas terbunuh. Sang ayah pun memecatnya dari posisi direksi dan tidak menganggap Se-hyung sebagai anaknya lagi. Di akhir episode, setelah penantian yang cukup panjang, Kapten Ri dan Seri akhirnya dapat bertemu kembali. Setelah Seri yang kecewa karena sudah berkali-kali ke Swiss tidak bertemu dengan Kapten Ri, ia memutuskan untuk mengulang kembali pertemuannya dengan Kapten Ri dengan bermain para layang. Dan kali ini harapan Seri terkabul. Ia benar-benar berjumpa dengan Kapten Ri di sana. Dan drama ini berakhir happy ending. Mereka menghabiskan waktu bersama di Swiss. Demikian akhir cerita rangkum drama Korea Crash Landing on You ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.